beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-505 ini didukung oleh para pemain Bambang Jeger sebagai Sudra Palong, Margaret sebagai Dewi Sambi, Edi Juni sebagai Sangu Bawang, Tato sebagai Lawar Rimbu, Wahyu sebagai Kipuyut Hambal, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Mario sebagai Kepala Desa Hanyiru, dibantu oleh Agus, Elias, dan Surya, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sudra Palong terpaksa kabur ketika menghadapi keroyokan warga desa Hanyiru. Dia berlari menyeberangi tegalan dan tiba di perbatasan desa Hambal. Pendekar syair berdarah. Siapa orang itu? Setiap aku melewati desa, pasti orang-orang membicarakannya. Pendekar syair berdarah. Pastilah orang itu sangat kejam. Pasti dia sudah membunuh banyak orang, sehingga diburu orang-orang desa. Persetan dengan pendekar syair berdarah. Aku tidak punya urusan dengannya. Aku hanya punya urusan dengan Arya Kamandanu. Menurut kata orang desa yang kutemui di jalan, Arya Kamandanu adalah salah seorang panglima perang Majapahit yang gagah berani. Apakah benar demikian? Kalau benar begitu, aku harus pergi ke Majapahit. Pokoknya aku harus bisa berhadapan langsung dengan Arya Kamandanu. Sudra Palong bermaksud meneruskan perjalanannya menuju desa Hambal. Dia melangkah perlahan-lahan menuju cahaya pelita di kejauhan. Dia sama sekali tidak menyadari ada sepasang mata terus mengawasinya. Sepasang mata yang sangat tajam, bagaikan mata burung Raja Wali. Seperti
Sepertinya ada yang mengikuti langkah-langkahku. Orang itu pasti mempunyai tingkatan ilmu yang tinggi. Langkah-langkahnya hampir tidak bisa ditangkap dengan telinga manusia biasa. Jangan-jangan aku akan berhadapan dengan pendekar syair berdarah. Baru saja Sudra Palong akan memutar tubuhnya ketika dari arah dahan-dahan pohon liar melayang ringan sebuah bayangan. Demi elek. Kaukah itu pendekar syair berdarah? Kau keliru kalau mengira aku gentar melihat caramu melompat dari dahan-dahan pohon itu. Kaulah yang keliru, Sudra Palong. Aku bukan pendekar syair berdarah. Hei, dari mana kau tahu namaku? Apa perlunya kau mengusut soal itu? Dan apa perlunya kau mengundit langkah-langkahku? Sudra Palong, lebih baik kau urungkan niatmu pergi ke Majapahit. Siapa kau ini? Dan mengapa ikut campur urusanku? Ayo minggir. Percuma kau mencari-cari Arya Kamandanu. Debah, setan betina. Tenang, Sudra Palong. Sabarlah. Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku justru ingin menolongmu. Dan caraku menolongmu ialah menyarankan agar kau mengurungkan niatmu mencari Arya Kamandanu. Kurang ajar. Siapa kau ini, hai wanita jalang? Sekali lagi, kuperingatkan agar kau tidak ikut campur urusanku. Kalau kau kenal Arya Kamandanu, kau salah seorang sahabatnya. Cepat katakan bahwa aku, Sudra Palong, akan datang ke Majapahit untuk menebas batang lehernya. Tidak semudah itu, Sudra Palong. Kau tahu siapa Arya Kamandanu itu? Kau pernah mendengar tentang kehebatannya? Kalau belum, baiklah. Kau dengar kata-kataku ini. Aku akan memberimu sedikit gambaran siapa sesungguhnya orang yang sedang kau cari-cari itu. Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding. Dia juga salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Dia mempunyai sebilah pedang yang mampu menggugurkan tebing-tebing bukit. Dia juga mempunyai aji seipi angin yang handal. Nah, kalau kau bermaksud membunuhnya, kau mencari-cari pendekar itu dan ingin membunuhnya, aku hanya bisa bertanya, apa keinginanmu itu tidak terlalu tinggi, ha? Tutup mulutmu. Sekalipun Arya Kamandanu mempunyai kesaktian seperti para dewa, aku tidak akan gentar. Bagaimanapun juga, aku ingin menjinjing kepalanya untuk kupersembahkan pada guruku di lereng Tengger. Kalau begitu, kau memang seorang pemberani. Mudah-mudahan keberanianmu itu ditunjang dengan kemampuan yang memadai. Cukup. Sekarang minggirlah. Aku mau lewat. Tunggu. Sebelum bertemu dengan Arya Kamandanu, marilah bermain-main sebentar denganku. Perempuan itu yang tidak lain adalah Dewi Sambi. Segera menyerang. Sudra Palong terkejut. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapat serangan begitu cepatnya. Dia buru-buru membuang tubuhnya ke samping. Sudra Palong adalah murid paling tua Padepokan Tengger. Sebagai murid paling tua, sudah sewajarnya kalau dia menyerap ilmu paling banyak dari Wong Agung. Dia pun memiliki ilmu atau aji sigara geni, walaupun belum sampai tataran sempurna. Melihat serangan Dewi Sambi semakin menggebu, Sudra Palong mengeluarkan aji sigara geninya. Dan pada saat yang hampir bersamaan, Dewi Sambi melompat mundur. Sudra Palong, kalau kau bisa menyelamatkan dirimu dari pukulanku berikut ini, maka kau boleh meneruskan perjalananmu mencari Arya Kamandanu. Sebaliknya, kalau tidak, maka kau tidak perlu susah payah lagi. Karena tubuhmu pasti akan segera tergeletak menjadi jenazah. Sombong. Ayo, kerahkanlah ilmu yang kau miliki. Bagus. Nah, tahanlah Sudra Palong. Aji Tapakwi
bisa. Bagus, Sudra Palang. Aji Segara Genimu boleh juga. Tapi ketahuilah, Aji Segara Geni dalam tingkatan seperti itu belum bisa berbuat banyak untuk menghadapi Arya Kamandanu. Kau boleh percaya, boleh tidak. Kau akan membuktikannya sendiri nanti. Siapa wanita itu? Dia tahu banyak tentang diriku. Dan sepertinya dia sengaja ingin mencoba kemampuan ilmuku. Apa benar apa yang dikatakannya tentang Arya Kamandanu? Setan, aku tidak peduli. Aku harus segera tiba di Majapahit. Baru saja Sudra Palang hendak melangkah, mendadak dari arah depan bermunculan orang-orang desa yang jumlahnya cukup besar, dan mereka membawa obor sambil berlari-lari ke arahnya. Bunuh saja dia. Tunggu dulu anak-anak. Maaf, saya adalah Ki Buyut Hambal. Saya kepala desa Hambal ini. Saya tidak tahu mengapa kalian datang beramai-ramai mau menangkapku. Apa salahku? Kau pastilah pendekar yang telah membunuh 4 orang warga desa kami. Ayo, langsung saja Ki Buyut. Untuk apa kita ajak bicara segala? Langsung saja gebuk. Tunggu dulu. Kita akan tanya dulu. Jangan main gebuk begitu, nanti kita bunuh orang ini. Tidak taunya warga desa sebelah. Kan cilaka kalau begitu. Makanya tunggu dulu. Sebenarnya siapa kau ini, anak muda? Dan apa keperluanmu berada di tempat ini malam-malam begini? Saya datang dari lereng Tengger. Nama saya Sudra Palang. Saya berada di tempat ini hanya sekedar lewat. Kemana tujuan perjalananmu, nak? Ke Majapahit. Mau apa kau ke Majapahit? Saya tidak bisa mengatakannya. Ini urusan pribadi. Apa kau mempunyai tanda-tanda pengenal? Sebab begini, anak muda. Akhir-akhir ini di desa kami, juga desa-desa lain sedang rusuh. Banyak terjadi rajapati. Orang-orang desa, terutama mereka yang gemar ulah kanuragan, terbunuh secara kecil. Kemarin, di desa kami 2 orang petugas roda kami dibunuh secara kejam. Dan mayatnya dilemparkan begitu saja ke jalanan. Karena itu, kami terpaksa mengadakan pengawasan secara ketat. Kami terpaksa mencurigai siapapun juga yang melewati daerah kami. Kecuali mereka itu yang bisa menunjukkan tanda-tanda pengenal. Tanda pengenal seperti apa yang kau inginkan? Ya apa saja. Yang penting bisa untuk meyakinkan kami bahwa kau bukanlah perusuh. Maaf, Ki Buyut. Saya tidak mempunyai tanda pengenal seperti itu. Tapi saya berani bersumpah bahwa saya bukanlah perusuh. Saya hanya mau lewat desa ini. Saya tidak mempunyai urusan apapun juga dengan orang-orang desa. Kalau begitu kami terpaksa mencurigaimu. Ayo anak-anak, tangkap saja orang ini. Kalau berani bunuh saja. Kembali Sudra Palang terpaksa berhadapan dengan orang-orang desa. Dia berusaha memberikan perlawanan tanpa harus menjatuhkan korban. Sementara dia sendiri juga tidak sampai terluka. Keadaan seperti itulah yang membuat Sudra Palang menjadi terpojok. Dan akhirnya, lagi-lagi dia memilih kabur. Jangan kabur!
Tangkap orang itu! Ayo, jalan ke sana! Ayo, cepat! Sial, bukan Arya Kamandanu yang kuhadapi, tapi orang-orang desa. Ini pasti juga akibat ulah orang yang mengaku sebagai pendekar Sair Berdarah. Apa maunya orang itu? Mengapa dia membunuh orang-orang desa? Wah, kalau begini, aku harus mencari jalan di luar desa. Waktuku bisa habis untuk melayani orang-orang itu. Kembali Sudra Palong melangkah meninggalkan perbatasan desa Hambal. Kakinya mulai menapak di kaki sebuah bukit ketika fajar mulai menyingsing. Bola matahari perlahan-lahan muncul dan siap menjalankan tugasnya seperti biasa, memberikan penerangan pada alam yang terbentang di bawahnya. Tiba-tiba Sudra Palong melihat seorang laki-laki duduk membelakanginya. Dia duduk dengan tenang sekali di bawah pohon kemenyan yang tumbuh subur. Matanya menatap birunya lembah dan hijaunya daun-daun pohon yang tumbuh di sepanjang kaki bukit. Angin sejuk menerpa rambut laki-laki itu yang panjang sampai ke bawah pundaknya. Maaf Tuan. Maaf kalau saya telah mengganggu Tuan. Laki-laki itu tidak menoleh. Bahkan dia sama sekali tidak bergerak. Matanya masih menatap birunya lembah. Bolehkah saya bertanya sedikit? Jalan manakah yang harus saya ambil jika ingin pergi ke kota Majapahit? Laki-laki itu masih juga belum bergerak. Sudra Palong menjadi kesal. Dia merasa dipandang enteng. Tapi belum lagi dia mengulangi bertanya. Laki-laki itu memutar kepalanya perlahan. Sudra Palong terkejut melihat cara laki-laki itu tersenyum. Dia tidak tahu mengapa dia tidak menyukai senyuman itu. Seperti di belakang senyuman itu tersimpan suatu niat iblis yang tersembunyi, yang setiap saat dapat mencabik-cabik tubuh seseorang. Kau ingin ke Majapahit? Iya. Saya belum tahu jalan. Ikutlah saya. Saya juga akan ke Majapahit. Benar. Tuan mau ke Majapahit? Kita harus menyeberangi bukit-bukit di depan itu. Laki-laki aneh itu melangkah. Dan tahu-tahu Sudra Palong sudah berjalan bersamanya. Sekali waktu Sudra Palong melirik ke wajah laki-laki itu, kemudian ke kedua belah pedangnya yang tergantung di pinggang. Pedang itu bentuknya aneh, seperti dua buah bulan kembar. Kita tinggalkan sejenak Sudra Palong yang sedang berjalan bersama laki-laki aneh menuju kota Majapahit. Sementara itu Sangu Pawang dan Lawarimbu, dua orang murid Uang Agung yang ditugasi menyusul Sudra Palong, juga menemui kesulitan yang sama. Begitu memasuki desa Hanyeru, mereka segera ditangkap lalu dibawa menghadap kepala desa. Pak Kepala Desa, kami menangkap dua orang laki-laki asing. Mereka tidak memberikan perlawanan ketika kami tangkap. Coba suruh mereka masuk dari Padepokan Tengger. Benar, Pak Kepala Desa. Kami turun gunung untuk mengemban tugas yang diberikan Guru Jana Mahadwija. Guru Jana Mahadwija. Ya, kami hanya pernah mendengar nama beliau dan belum pernah melihat orangnya. Iya, beliau memang tidak pernah kemana-mana. Sekalipun tidak pernah kemana-mana, tapi bukan berarti beliau menutup mata untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Kami tidak akan pernah melupakan jasa beliau ketika terjadi bencana tanah longsor di desa kami. Beliau mengirimkan murid-muridnya untuk membantu kami menyelamatkan warga yang terkena bencana. Bahkan beliau mengirimkan bahan-bahan makanan segala. Ya, baiklah. Maafkan kami karena kami terpaksa menahan kalian. Ya. Sepertinya suasana di Hanyeru kurang aman, Pak Kepala Desa. Ya, begitu setiap kali lewat harus ditahan seperti ini.
Saya khawatir kita akan ketinggalan jauh. Dan kita tidak mungkin bisa menyusul Kakang Sudrapalo. Apa? Iya, Pak Kepala Desa. Kami ditugaskan menyusul Kakang Sudrapalo dan mengajaknya kembali ke Padepokan Tengger. Ini persoalan perguruan kami kok. Tidak ada hubungannya dengan hal-hal di luar perguruan. Sebentar. Sudrapalo, ya? Iya. Wah. Pasti orang yang semalam itu. Iya benar. Saya ingat. Dia juga bernama Sudrapalong. Sangu Bawang dan Lawarimbu tiba di desa Hanyiru. Setelah terjadi tanya jawab sebentar dengan kepala desa, akhirnya mereka diperbolehkan lewat. Bahkan kepala desa memberi tanda pengenal agar mereka tidak mendapat kesulitan lagi di jalan. Malam itu juga Sangu Bawang dan Lawarimbu meninggalkan Hanyiru menuju desa Hambal. Sementara itu, Sudrapalong dan pendekar aneh terus berjalan menuju kota Majapahit yang masih jauh. Selama dalam perjalanan, pendekar aneh lebih banyak diam. Dia hanya bicara jika perlu saja. Sudrapalong masih belum mampu menyelami jiwa sahabatnya di tengah perjalanan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.